Benar Meriah selalu menghadirkan destinasi baru bagi pecinta alam yang hobi mengeksplorasi hutan dan pergunungan. Dan salah satunya adalah kawasan Lut Atas yang saat ini banyak dikunjungi. Nah pemirsa, saat ini Frinzi sudah berada di kawasan Lut Atas, tepatnya di Kampung Wak Pondok Sayur. Nah, kenapa dinamakan kawasan Lut Atas? Karena untuk mencapai ke sini kita harus mendaki mencapai sekitar 2000 NDPL. Wah, panorama yang disuguhkan juga cukup indah dan sejuk. Keren. Nah pemirsa, Frinzi ingin mengajak pemirsa lebih dalam mengeksplor kawasan Lut Atas ini. Ada apa aja sih? Yuk ikuti Frinzi. Untuk bisa mencapai puncak kawasan Lut Atas, kita terlebih dahulu melewati jalan yang berliku-liku. Kawasan ini termasuk baru dalam pengembangannya, yang sebelumnya hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa mencapai puncaknya, namun dengan semangat untuk menjadikan kawasan Lut Atas sebagai destinasi favorit bagi siapa saja, pemerintah bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa Wak Pondok Sayur membuka akses agar roda 4 juga bisa mencapai puncak. Sehingga kini kawasan Lut Atas dapat diakses kendaraan roda 2 dan roda 4. Panorama sepanjang perjalanan menuju puncak Lut Atas sangatlah indah. Barisan bukit-bukit yang ditutupi hijaunya hutan menambah keasrian dari kawasan ini. Walau terbilang baru dalam pengembangannya, kawasan Lut Atas ini sudah banyak dikunjungi wisatawan domestik dari berbagai kota di Aceh. Pemirsa, Frinzi hari ini nggak sendiri, karena Frinzi akan ditemani oleh Bang Agus. Beliau adalah pengelola kawasan ini yang lebih paham kawasan Lut Atas. Yuk. Yuk Bang Agus. Hai Frinzi. Tadi Frinzi udah lihat-lihat kawasan di Lut Atas ini. Frinzi ingin mengeksplor lebih dalam lagi nih. Apa aja sih yang bisa kita eksplor di sini? Oh, di sini. Untuk di kawasan Lut Atas ini, kita bisa mengeksplor terutama di sini adalah burung. Burung, di sini ada beberapa spesies burung endemik Sumatera, dan juga yang paling seru adalah ketika disambut sama nyanyian si amang yang menggelegar di hutan ini, saling bersahutan. Luar biasa pemirsa. Juga ada beberapa spesies flora yang juga menarik untuk kita lihat, amati, dan juga termasuk untuk jenis serangganya juga. Nah, tapi kali ini Frinzi, kita akan eksplor kawasan Lut Atas ini tidak berdua saja. Tadi akan ditemani oleh kawan-kawan dari kelompok pengelola hutan Kampung Wak Pondok Sayur, yang mereka memang sangat aktif untuk mengeksplor kawasan ini, juga menjaga kawasan ini untuk tetap lestari. Oke, mantap. Ya udah yuk pemirsa, langsung saja kita eksplor kawasan Lut Atas ini. Oke. Keunikan dari kawasan ini adalah kabut yang silih berganti menutupi permukaan hutan dan danau. Aktivitas alam ini selalu menjadi daya tarik. Ekosistem kawasan Lut Atas ini pun masih terjaga. Aktivitas yang bisa kita lakukan di kawasan ini adalah jungle trek, di mana kita diajak untuk menelusuri hutan untuk dapat melihat lebih dekat flora dan fauna endemik yang ada di kawasan Lut Atas dengan hawa yang sejuk. Nah, Frinzi, kita sini kan ada dengar suara-suara burung itu dalam satu kelompok. Iya. Itu jenisnya beda-beda. Ada beberapa spesies dia mencari makan bareng-bareng, terbang-terbang tuh di situ. Oh, banyak burung di sini ya Bang ya? Iya.
Nah, ini juga nih. Ya, ini pakis yang sekarang ini banyak digemari sama ibu-ibu. Oh, yang lagi hits. Hits. Lagi hits Nah, ya. kebetulan di kawasan hutan kita ini terbesar dan paling mudah dilihat. Walaupun di atas juga banyak, kita lihat di pohon-pohon banyak. Namun ini yang paling mudah. Nah, kalau untuk berselfie ria, disinilah lokasi yang paling bagus. Ya, jadi ini primadonanya lah ya Iya. ceritanya. Oke Bang, ini selanjutnya kita kemana lagi nih? Kita masuk lagi ke lebih dalam, biar bisa kita mengenal lebih dekat isi kawasan hutan atas ini. Oke lah, jadi langsung saja nih ya, kita gaskan. Oke. Oh, mantap. Semakin jauh menelusuri udah ya, hutan Lut Atas, tumbuhan endemika Sumatera Kadaka menghiasi hampir setiap sudut hutan yang tumbuh di antara sela-sela cabang pohon yang sudah berlumut. Hawa yang sejuk di kawasan ini menjadikan tumbuhan spora mudah ditemui di setiap pepohonan dan batang pohon yang tumbang, dikarenakan kondisi hutan yang lembab. Memasuki pintu rimba hutan Lut Atas, Bang Agus mengajak saya untuk melihat burung endemik Sumatera yang ada di kawasan ini. Oh iya tuh. Dia yang warna merah. Iya. Iya Bang, kelihatan. Warna merah. Kecil ya itu. Nah pemirsa, sekarang Frenzy lagi berusaha mencari burungnya. Tapi karena burungnya sedang berada di puncak, agak susah, tapi ini lagi kita usahakan ya. Bang Agus adalah peneliti satwa liar di Aceh, khususnya jenis unggas burung yang ada di Sumatera. Berbagai habitat dari unggas burung ini telah ia eksplor. Bahkan, namanya juga tercantum dalam buku yang mengeksplorasi burung endemik Sumatera bersama pengamat luar negeri lainnya yang peduli terhadap pelestarian burung-burung yang ada di Sumatera. Nah, ini dia Prinzi. Wih, Nah, ini Lucu dia ya, yang Bang? tadi saya bilang burung Sumatran Fluopeker yang endemik Sumatera itu. nih warnanya unik sekali, warna putih, hitam Ada juga. kuningan juga. Kuning juga gitu ya. Tuh, Jauh di tuh. atas ya. Iya. Nah, Tapi pemirsa, sekali baru sekarang kemari, kita Bang. lanjut lagi. Semoga kita Coba bisa telur nih. melihat yang lainnya lagi, yang lebih indah, bagus, mantap. Yuk. Semakin dalam memasuki hutan di kawasan Lut Atas, dengan jalanan yang terus mendaki, hawa dingin semakin terasa. Dengan hembusan angin yang disertai kabut yang menjadi ciri khas kawasan ini. Ya. Oke. Tuh burung pelatu. Nah, itu dia Prinzi. Oh iya. Pancing untuk dia Lebih dekat. Iya, datang deh. Ini kita bisa lihat lebih dekat burungnya karena sudah mulai turun, pemirsa. Dan kembali kami menemui jenis burung khas Sumatera lainnya yang karakternya menyerupai burung pelatuk yang biasa disebut munguk loreng. Burung ini memiliki habitat di hutan submontana, hutan primer, hutan sekunder dan tersebar antara ketinggian 900 hingga 2400 mdpl. Nah, oke ini Prinzi yang barusan di atas tadi.
Ini dia jenis burung yang suka bertengger di dahan-dahan pohon, ya kan, di batang pohon. Dia mencari jenis ulat-ulat atau serangga yang ada di batang pohon. Nah, jadi dia seperti burung pelatuk, Ya. dia bertengger di pohon walaupun yang vertikal, dia jalan di situ. Ini dia. Luar biasa pemirsa. Jadi setelah kita jalan menelusuri hutan, kita sudah menemukan 3 jenis burung di sini. Warna biru ya Bang ya? Biru. Ekosistem fauna di kawasan Lut Atas ini masih terjaga, terutama jenis burung endemik Sumatera. Lembaga Pengelola Hutan Desa Wak Pondok Sayur sangat serius menjaga habitat flora dan fauna di sini dari para pemburu liar. Ciri khas lain dari kawasan ini adalah habitat si amang. Suaranya menggema hingga ke seluruh kawasan, dan di waktu-waktu tertentu, pengunjung dapat mudah menemukannya pada waktu pagi hingga siang hari, terutama pada saat pohon di hutan memasuki musim berbuah. Bukan hanya si amang, monyet kedih Aceh atau juga disebut Thomas leaf monkey juga berbagi kawasan. Namun primata ini sulit ditemukan karena terlalu sensitif terhadap kehadiran manusia. Jalur trekking yang kami lalui ini nantinya akan menuju ke puncak Gunung Belerang Kuning. Begitu masyarakat di sini menyebutnya. Dan ini jadi pengalaman pertama saya untuk melihat langsung belerang dari sumbernya. Dan ini juga menjadi salah satu potensi edukasi wisata ekologi bagi masyarakat. Namun, sebelum menuju kawasan Belerang Kuning, kami istirahat sejenak sambil menikmati kudapan khas Benar Meriah. Wih, ngopi-ngopi dulu ya kita Bang sebelum sampai ke lokasi Belerang Kuning. Ya dong, kita perlu tenaga, energi juga. Jadi kita harus minum kopi salah satunya, dan ini ada gutel dan lepat gayo. Oh, nah pemirsa ini kutel dan Lepat gayo. lepat gayo. Ayo silakan. Oke, makan dulu ya. Bismillah. Sedap pedas nih Bang Agus ya. Pastinya dong. Sambil disuguhi Mantap. minuman kopi. Kita Kopi khas gayo. ambil juga.
Saya kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Belerang Kuning. Jalanan yang kami lalui semakin terjal dan ekstrim. Lebih bahaya tuh. Bismillah, ya Allah. Bisa. Kayak tangga ya. Bang. Bahaya ini. Nah, pemirsa, kita udah sampai di Belerang Kuning. Prinzi penasaran gimana sih belerang yang aslinya? Kita udah sampai ya, Bang Agus ya? Udah. Ini di sini posisinya. Wih, iya. Ada beberapa titik tuh yang warna kuning dan aromanya mulai terasa kan. Iya. Aroma belerang di sini sudah mulai terasa. Nah Bang, kita kan udah sampai nih di Belerang Kuning. Kira-kira apa sih Bang potensi yang bisa diambil dari Belerang Kuning ini? Belerang Kuning ini merupakan suatu potensi dalam kawasan Lembaga Pengelola Hutan Desa. Oke. Jadi berbicara apakah ini potensi? Ya tentu ini adalah potensi. Ada beberapa National Group Organization mempertanyakan untuk apa ini Pak? Jadi mereka itu memberikan saran juga bisa digunakan untuk panas bumi gitu. Panas bumi ya? Ya, salah satunya. Kemudian yang kedua ini juga bisa digunakan untuk obat-obatan. Obat-obatan? Ya, seperti obat gatal. Uh-uh. Kemudian mungkin ada manfaatnya yang lain Ya. karena kita belum mendalami. Kemudian ada juga digunakan untuk tembakau, pengeringan tembakau. Jadi memiliki khas rasa yang wow, aromanya yang wow lah. Oke, luar biasa pemirsa. Jadi kira-kira ini bisa menjadi manfaat nggak untuk daerah Bener Meriahnya sendiri? Tentu Kak Prenzi, namun ini dalam skala kecil. Jadi kita bandingkan dengan di pulau-pulau Jawa, Belerang Kuning ini ya kecil, lingkupnya kecil, tidak dapat digunakan untuk yang lebih luas gitu. Wah, baru tahu nih Frinzi, berarti belerangnya bisa digunakan sebagai pengering tembakau ya Bang ya? Iya, salah satunya itu Kak Oke. Prenzi. Berarti salah satunya Ya, ya? salah satu. Oke Bang. Bang Agus, jadi ini dari tadi kita untuk menuju ke sini melihat panoramanya banyak sekali hutan-hutan yang kelihatan masih asri. Nah, ini kira-kira apa aja sih yang Abang tangkap selama ini dengan kamera Abang, fauna floranya di sini? Ya, untuk di sini Prinji seperti yang sudah kita jalani nge-trek sampai ke Belerang Kuning ini, kita sudah melihat sahutan nyanyian burung tadi kan, udah mendengar, kemudian ada nyanyian siamang juga. Nah, jadi tadi sudah ada menggelegarnya suara siamang. Nah, saya juga ada mendokumentasikan jenis-jenis burung yang endemik Sumatera. Nah, jadi endemiknya burung ini tidak ada dijumpai di tempat lain, hanya ada di Pulau Sumatera dan kebetulan ada di kawasan Lut Atas ini gitu. Oke. Luar biasa pemirsa. Jadi di sini Bang Agus salah satunya sudah menemukan burung endemik Sumatera yang hanya ada di kawasan Sumatera dan kawasan Lut Atas. Luar biasa pemirsa. Nah, besok kita mau kemana lagi nih Bagus? Ada beberapa lokasi lagi yang bisa kita eksplor, tapi kejutan ya. Nah pemirsa, jadi untuk saat ini kita cukup sampai di puncak Belerang Kuning dulu. Besok kita mengeksplor ke tempat yang tidak kalah menakjubkan. Oke, Oke, kita turun.
pemirsa, hari ini Frinzi akan melanjutkan perjalanan mengeksplor kawasan Lut Atas yang pastinya dengan panorama yang lebih indah dan juga menakjubkan. Yuk! Nah pemirsa, sekarang Frinzi sudah bersama komunitas LPHD Kampung Wak Pondok Sayur. Hari ini kita akan mengeksplor air terjun yang masih satu kawasan dengan Lut Atas. Penasaran seperti apa keindahan panorama di sana? Yuk ikutin Frinzi. Menuju ke kawasan air terjun, kita banyak menemui tumbuhan lumut yang menutupi batang-batang pohon. Dikarenakan suhunya yang lembab, tumbuhan lumut ini tumbuh subur di sini. Pemirsa, tadi Frinzi sudah melewati jalur yang cukup ekstrim dan menantang. Dan sekarang semua terbayarkan karena Frinzi sudah sampai di air terjun Lut Atas. Mencapai titik air terjun ini, panorama terasa sejuk. Hempasan air dari ketinggian menciptakan suara relaksasi ditambah perpaduan hutan nan hijau. Pengalaman berharga bagi saya berada di kawasan Lut Atas ini, karena dapat mengetahui bagaimana ekosistem ini jika dijaga keberadaannya akan memberikan manfaat bagi kehidupan yang ada di sekitarnya. Peduli akan kelestarian alam dan alam akan memberikan lebih kepada yang melestarikannya.